Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen lagi untuk buat pembacaan akhir Juni 2023. Ya, dan ini untuk zodiak Virgo. Ke Virgo, pembacaan bisa resonate dan bisa enggak. Energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, nggak resonate, berarti bukan untuk kamu. Oke. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, ya silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Ya, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, so kita lihat oracle-nya, ya. Untuk Virgo gimana? Ini bisa ngarah ke percintaan, keuangan, dan karir. Kamu kenapa ya? Kameraku ini dari kemarin kok nggak mau fokus ya. Bentar ya. Virgo, kita lihat ya. Energi yang bermain akhir Juni 2023. Oke. Freedom, I possess the power and free will to create my own happiness. Sih, energi Virgo yang ngerasa nyaman, bebas dengan apa yang terjadi dalam hidup sekarang. Lebih tenang, nyaman memang. Karena energi Virgo aku rasain pengen sendiri, tidak ingin berurusan dengan apapun. Dan ingin kembali ke zona nyaman. Jadi di sini aku ngeliat energi Virgo, kamu adalah energi seseorang yang ingin kembali ke tempat kamu berada sebelumnya. Jadi walaupun kesakitan, kamu ingin kembali ke kesakitan itu karena itu kamu nggak asing untuk kamu nyaman gitu. Tapi saat kamu berada di energi yang nggak pasti, free gitu ya, kamu nggak tahu ke depannya bakal gimana, kamu malah takut. Ini energi kamu atau energi seseorang terhadap kamu. Jadi aku ngeliat di sini jika kamu berhubungan dengan seseorang yang belum begitu seimbang dengan diri dia sih, dia nggak tahu apa yang dia inginkan bersama kamu di masa depan, dia akan mundur ya, dan dia tidak ingin lagi memiliki hubungan dengan kamu atau dengan siapapun karena dia nggak ngerti hidup dia seperti apa. See that I'm learning that endings are merely beginning. See, ada hubungan yang kandas mati di sini, pertemanan juga bisa, karir juga bisa, tapi aku ngeliatnya lebih ke percintaan. Energi memang kamu berusaha dengan seseorang yang sayang sama kamu, cinta sama kamu, tiba-tiba dia kayak pergi aja, mati aja energinya dari kamu ya. Ada energi yang sekarat, namun akhirnya memberikan pembelajaran besar dalam hidup kamu Virgo. Kehilangan ataupun hampir kehilangan seseorang. Di sini aku ngerasain ada nearly death. Nearly death itu kayak udah nyampe ke masa sekarat gitu ya, dying. Energi ini sih membuat dia yang gak jelas sebelum ini, ataupun kamu yang gak jelas akhirnya untuk memilih. Itulah kenapa aku melihat tadi seseorang akhirnya takut akan ketidakpastian, karena memang masa depan itu tidak pasti, gak ada masa depan yang pasti sih. Jadi ada hubungan yang memang sih, relationship, percintaan yang benar-benar ditentang ya, ataupun nggak benar-benar ditentang tapi kayak waktunya nggak tepat untuk kalian berdua, dan menyebabkan energi yang seperti sekarat ini, atau orang tua kamu ataupun orang tua dia yang sampai sakit-sakitan ya, dan akhirnya cinta kalian, perjuangan kalian kalah dengan energi yang lebih memilih untuk membahagiakan orang lain atau keluarga ataupun orang tua kalian. See, I can choose to light the side of life, humor. Jadi dia seseorang di sini ya istilahnya pasrah udah. Dia nggak mau berusaha lebih, nggak mau berjuang karena dia takut
sih. Forgiveness, dia takut akan sebuah energi kalau orang sudah egonya runtuh, hancur, dan gak mau berjuang, tapi kayak hilang juga harapannya, iman dia akan semua akan baik-baik saja, ya seperti ini energinya, dia akan menyerah sih. Kamu akan ngelihat seseorang menyerah akan kamu, atau kamu yang menyerah akan seseorang. Di sini aku energi Virgo ya sih. Ini kuat sekali terlihat kalau kamu berjuang sendirian, kamu akan sakit di sini. So kalau dia ingin pergi, biarkan dia pergi, biarkan dia menjauh ya. Dan apa yang terjadi saat ini memang harus terjadi dalam hidupnya dia sih. Ada energi memang dia harus berenang, berjalan menjauh ya dari apapun juga yang udah terjadi ya sih. Ada bouquet bunga sih, dan ada sunglasses ya. Tapi walaupun yang dia melakukan hal ini, dia tetap kepoin kamu loh, dia tetap stalking kamu, dia mencari tahu gimana kamu sekarang, apakah kamu happy, bahagia ya, apakah kamu udah melupakan dia ya sih. Karena jujur, walaupun dia milih jalan seperti ini, dia selalu mengingat kamu adalah orang yang paling dia cintai, orang yang paling berharga dalam hidup dia, yang mau mengubah dia dan membantunya dia melihat kalau ada cinta sejati, ada cinta yang luar biasa, walaupun dia nggak sanggup untuk berjuang ya. Ada kata maaf yang dia ingin bilang, aku tahu aku nyakitin kamu, ngecewain kamu, namun aku berharap suatu saat nanti kalau jalan kita ketemu lagi, aku ingin kamu memaafkan aku, ikhlaskan semua yang sudah terjadi ya. Aku tahu aku salah ya. Apakah kita ada jalannya lagi ke depannya, aku nggak tahu, tapi yang dia mohon adalah maafkan aku. Dan apapun yang terjadi, kamu adalah perempuan atau laki-laki yang paling aku cintai di dunia ini, perempuan dan laki-laki yang paling sempurna yang pernah dia temui, dan sampai kapanpun dia nggak akan pernah lupa. Jadi bagi dia yang memang masih memilih untuk nggak kembali sama kamu, aku harus bilang, walaupun dia udah bersama orang lain sekarang, aku harus bilang sama kamu, dia tetap memikirkan kamu ya, dia tetap mencintai kamu walaupun dia bersama orang lain ya. So kita lihat oracle selanjutnya. Lucky you dan ada time sih. Di sini ngasih lihat betapa beruntungnya dia ngelihat kalau ada seseorang yang mampu berjuang dan berhasil mendapatkan hati kamu, dan dia bakal sangat cemburu, sangat iri melihat orang itu bersama kamu ya. Itu yang dia nggak mau untuk lihat, itu yang dia nggak mau untuk rasakan, karena dia tahu kamu pantas dapat orang yang lebih perfect, sempurna daripada dia ya. Dia tetap mengharapkan kamu bahagia, tapi jangan sampai buat dia benar-benar tahu cerita bahagia kamu sih, sampai ibaratnya dia nggak bisa makan dengan tenang, tidur dengan tenang ya, karena serpihan cinta kasih sayang dia masih hanyalah milik kamu, selalu tertuju sama kamu ya. Sekarang dia hidup ya, aku bisa bilang nggak seperti yang dulu. Dia hidup ya semata-mata ya untuk diri dia sendiri, tapi dia nggak tahu cinta itu apa, kasih sayang itu apa setelah dia nggak sama kamu ya. Ada home dan star di sini ya. Memiliki kamu adalah hal yang paling membahagiakan yang pernah dia punya dalam hidup ini ya. Bersama kamu adalah luar biasa, hal yang nggak pernah dia sangka-sangka ya. Ada time, lalu ada bird, time lagi, dan smile sih. Kau benar-benar membuat dia melihat cinta dan kasih sayang dan kehidupan yang sangat berwarna, happiness, kebahagiaan ya. Jadi ini orang yang sangat-sangat takut ya.
untuk keluar dari zona nyamannya dia, dan berusaha untuk jujur terhadap diri dia dan orang sekitarnya dia. Kalau ternyata perasaan dia masih sebesar itu terhadap kamu, ya, cinta dia masih selalu ada untuk kamu, dia berusaha untuk mencintai atau bersama orang yang baru, ini kemungkinan besar sebagian dari kalian, tapi hati dia tetap ke kamu. Dan ya, dia akan sulit memperjuangkan ini. Namun di sini aku melihat ada energi sebagian dari kalian dia akan memperjuangkan memang, tapi butuh waktu yang lama. Jika dia ingin masa lalu kamu, dia perlu untuk ngerasain energi Saturn, planet karma, yang ngasih lihat ke dia kalau dia bisa kehilangan kamu selamanya. Di situ dia akan berpikir dan merasa untuk memperjuangkan kamu lagi sih. Namun sebagian dari mereka ada yang udah menyerah sih, udah meninggalkan harapan dia ya, tapi kerinduan dia makin dalam. Dia selalu mengingat akan kamu, senyumnya kamu ya, semua tentang kamu itu membahagiakan, luar biasa bagi dia. Hal yang gak pernah dia sangka-sangka ya, bisa bertemu dengan kamu. Energinya memang masih agak cukup lama untuk dia memang benar-benar berjuang mengarah ke akhir tahun, karena Jupiter dan Rahu yang masih di energi Aries sekarang ya. Untuk kamu Virgo, yaitu 8 house-nya kamu sih masih membawa ketakutan, trauma bagi dia ataupun energi kamu untuk keluar dari zona nyaman kerjaan dan karir, begitu juga sih. Namun setelah itu akan ada energi dia ngerasa dia akan memperjuangkan, walaupun sampai titik darah penghabisan dia akan memperjuangkan, karena nggak selamanya kita bertemu dengan orang yang kita cintai dan kita inginkan dalam hidup ya, kita nggak akan ketemunya setiap hari sih, dan nggak akan bisa kita beli di pasar manapun atau online manapun sih. Dan star, lalu ada seashell, mobil, van, dan seahorse. Di sini ngasih lihat energi memang dia menginginkan untuk sendiri banget ya, kuat ini energi seseorang yang menyendiri, menjauh, dan juga bisa kena ke kamu juga sedikit Virgo. Kamu yang berurusan dengan dia, kamu ingin untuk sendiri, kamu sedang nggak ingin berjuang, kamu sedang ingin di masa isolasi, masa kamu ingin dengan diri kamu sendiri aja, nggak mau untuk ngapa-ngapain ya. Kenapa seperti ini ya? Karena saat kita memilih sesuatu hal yang besar dalam hidup kita dan membuat kita harus kehilangan yang sangat berharga bagi kita, seperti aku bilang tadi tentang entah kematian, putus cinta yang benar-benar menyakitkan, kita kan kayak linglung dan nggak tahu harus gimana. Jadi ujung-ujungnya kita hanya milih untuk sendiri ataupun fokus dengan kerjaan aja. Ini yang aku lihat dia rasakan sekarang ya. Jadi apa yang bermain di akhir bulan ini, apalagi Saturn retrograde juga di Aquarius ya, yaitu energi 6 house-nya kamu Virgo ya. Ini ngasih lihat juga dia harus berusaha keras di masa ini untuk dalam hidupnya dia, jika ingin mengenal diri dia dan spiritualitas. Begitu juga kamu harus berusaha keras, dan ini juga akan membawa kamu banyak untuk ingin istirahat, nggak ingin berurusan dengan orang banyak ya. Dan walaupun berurusan, kamu ingin berurusan dalam kerjaan dan karir aja, nggak lebih dari itu semua. Okay, so that's it, I think that's all ya. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan ya, bye bye.